Sebenarnya tuh waktunya harus yang kering guys, nggak boleh yang kayak dari kulkas basah gitu loh kayaknya ya. Soalnya maaf ya, terus kayak pupi si kelincinya tuh jadi kayak encer gitu. Harusnya kan kalau pupi kelinci kan kayak dia kering-kering gitu ya. Aku lupa sih bentuknya kayak apa, cuman intinya kering gitulah. Terus kayaknya abis aku kasih makanan sayuran dari kulkas kan dingin, dia masuk angin deh kayaknya deh. Bukan masuk angin sih, bila kayak apa? Maksud gue dia kayak, ngerti gak sih? Kenapa jadi tuh kelinci masuk angin? Lucu mana sama Nailong? Aduh, kelinci sih kak, maaf ya. Nabila suka pelihara kucing nggak? Aku suka kucing, tapi aku nggak pernah pelihara kucing. Tapi selalu ada kucing yang masuk ke rumah aku. Ya alhamdulillah sih. Maksudnya bukan masuk ke dalam rumah sih. Jadi mereka tuh suka kayak datang ke halaman aku. Ya kadang kalau ada kucing ya pasti aku kasih makan. Cuman maksudnya aku tuh nggak mau yang kayak, karena gini, aku tuh anaknya apa ya, nggak bisa banget ketika aku sayang banget sama sesuatu terus tiba-tiba dia meninggal, itu aku bisa yang sedih banget. Karena aku pernah ada kucing yang sering banget mampir ke rumah. Udah bener-bener kayak kucing peliharaan aku, tapi dia bukan peliharaan aku, ngerti gak? Dia kayak kucing kampung gitu sih. Cuman aku sering banget kan ngasih dia makan, elus-elus dia gitu. Cuman FYI ya, aku tuh takut sama kucing juga, paham gak? Jadi kayak kalau misalnya dianya diem, aku bisa nyayangin dia, bisa kayak ngelus kucingnya. Tapi kalau kucingnya agresif, aku takut. Karena aku pengen cerita, dulu aku tuh pengen ngebelai anak kucing, tiba-tiba ibunya tuh marah. Makasih ya kak. Ibunya tuh kayak langsung nusuk tangan aku, terus darahnya langsung ngocor tangan aku jadi kayak trauma gitu sih sebenarnya sih. Terus dari saat itu aku jadi kayak agak takut kalau baru ketemu kucing, ngerti nggak? Jadi kalau awal ada kucingnya lewat, aku pasti langsung kaget, langsung takut banget, trauma dicakar, ngerti nggak? Tapi kalau kucingnya dia diem aja, dia duduk doang manis gitu, aku bisa nyamperin dia. Nah lanjut cerita ya, tadi kucing yang sering main ke rumah aku itu, pokoknya dia kalau aku pulang syuting, pulang kegiatan apa, dia tuh selalu nungguin. Dan dia tuh yang tipe kali yang, dia kucing oren, tapi dia nggak reok, ngerti nggak sih? Kucing oren kan biasanya reok ya, cuman nih dia enggak gitu. Terus ya aku udah ngerasa kayak peliharaan aku lah, walaupun dia emang nggak tahu siapa pemiliknya, atau mungkin dia emang kucing liar aja gitu. Suatu ketika pas dia nungguin aku syuting, aku pulang, aku kasih dia makan, tiba-tiba tuh kucingnya udah kayak lemes banget. Terus dia udah ngos-ngosan. Aku tahu dia udah mau meninggal nih, udah mau mati nih, aku tahu dia udah mau mati. Cuman aku nggak tega, ngerti nggak sih? Aduh, aku nangis banget di situ. Aku langsung peluk-peluk dia, aku sayangin dia, aku belai. Terus aku tinggal ke dalam dulu. Pas aku keluar lagi dia udah nggak ada. Terus di situ tuh aku langsung gue nggak bakal pelihara hewan, gue nggak mau. Karena jujur aja misalnya kayak itu bukan kucing aku, tapi aku bisa sesayang itu loh sama dia, ngerti gak sih? Bisa sesedih itu ketika dia nggak ada. Dan aku kayak minta maaf juga kalau misalnya mungkin aku selama kenal kucing itu kayak kurang bisa ngerawat dia. Gimana pun juga kan tuh kucing walaupun bukan peliharaan aku, tapi dia sering main ke rumah aku ya. Udahlah dari saat itu aku udah gak mau pelihara kucing guys, atau enggak kelinci lah. Maksudnya walaupun aku suka hewan, tapi aku takut ketika mereka tuh nggak ada, aku tuh ngerti gak sih? Ya kan? Aduh gak bisa deh, ya Allah. Sekian, terima kasih. Itu dulu ya. Ya nggak ular juga dong, walaupun gue suka sama hewan, nggak ular juga dong. Kak Adin aja, lu tau Kak Adin gak sih? Kak Adin yang dulu main film sama aku, yang jadi pemeran cowok yang ceritanya jadi suami aku itu loh guys. Kak Adin aja punya ular gede banget warna kuning tuh. Kalau kalian buka IG-nya dia tuh pecinta hewan. Jadi kayak Kak Adin tuh punya iguana, biawak atau ular. Kayak gue bilang sama Kak Adin kayak gini, kak, pasanya lu gak nikah, lu pelihara ular segede, asli gede banget. Terus kalau mamanya Kak Adin sih berani-berani aja, tapi kan cewek yang mau jadi bininya dia, aku ledekin aja, pas saya lu gak nikah, mana ada cewek yang berani tinggal sama ular, aku bilang kayak gitu. Tapi Kak Adin ada-ada aja. Adik, kalau misalnya kalian kenal Kak Adin, kalian buka deh IG-nya deh. Aku pengen jadi kucing biar bisa ke rumah kamu. Lucu banget. Pengen jadi kucing dong.
Katak ya enggak dong, masa katak. By the way aku pelihara ikan loh. Oh, satu-satunya hewan yang aku lagi pelihara sekarang ikan cupang. Jangan pada ketawa ya. Abis dari kelinci ke ikan cupang. Enggak, jadi gini, sebenarnya itu bukan ikan aku. Sekali lagi, aku tuh sebenarnya tipe orang yang nggak terlalu suka pelihara karena aku takut ketika aku sibuk, aku nggak bisa take care hewan tersebut, dan ketika dia mati, aku benar-benar merasa bersalah, ngerti gak? Nah, kenapa aku bisa punya cupang? Jadi ceritanya tante aku nih pelihara ikan cupang. Segala ikan cupang ini. Terus mamaku tuh dikasih. Terus dikasih kayak tanteku tuh naruh ikannya pakai gelas gitu loh, guys. Ya udah, terus mamaku dikasih, ya udah, jadi sampai sekarang ada tuh ikan cupangnya di kamar mandi. Di kamar mandi lagi. Abis takut banget dimainin sama ponakan gue deh kalau di meja, ntar dikokop kan bahaya. Nggak tahu tuh tante gue ditaruh di gelas, lucu banget. Nah ini adalah, tahu kan kenapa aku pakai emot kelinci ini guys, biar kalian sadar bahwa kalian nggak boleh makan kelinci, karena kelinci juga punya hati. Tuh lihat tuh, dia sebel kalau denger kalian makan saudaranya dia. Maaf, ini nggak penting dah. Maaf ya, baru mungkin nonton live Nabila tuh anaknya random banget dan nggak jelas kak, apa aja diomongin, kayak barusan dari A bisa-bisa tiba-tiba ke C, dari C bisa tiba-tiba ke Z gitu, dari Z balik lagi ke A gitu. Maaf ya. Kak, angkringan yang di Koja kapan lagi buka? Itu by the way punya kakakku angkringannya, dan sekarang kakakku karena udah sibuk berlayar jadi udah nggak ada lagi angkringannya sih. Cuman kalau misalnya nanti beliau mau buka lagi, nanti dikabarin ya. Siapa tahu nanti yang lainin Nabila guys. Soalnya waktu itu pas kakakku buka, aku bantuin kakakku sih. Jadi yang nongkrong kebanyakan fan-fan aku. Makasih infonya Bill. Baby take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man. Katanya kayak kenyang gitu loh guys. Kayak kenyang tapi pengen ngemil, ngerti gak? Jadi nostalgia dulu ngefans berat banget Nabila. Seberat apa kak fansnya? Halo kak, gimana kabarnya? By the way, aku dulu adik kelas kamu waktu SD. Oh iya, siapa namanya? Brian. Siapa sih? Yang aku tahu dulu kayaknya Brian kakaknya deh. Terus adiknya yang adik kelas aku, nggak tahu deh. Mohon maaf ya Brian, aku lupa. Salam dari Mesir kak. Ih, waalaikumsalam. By the way, aku nanti minggu depan insyaallah mau ada perjalanan ke Yordania. Dan alhamdulillah satu tim aku juga Allah berikan kemudahan dan kesempatan untuk ke Aqsa dan juga ke Mesir. Yang insyaallah nantinya kita dengan niat membantu saudara-saudara kita yang memang ada yang masih mengungsi di beberapa wilayah di sana. Insyaallah nanti aku dan teman-teman relawan Nusantara bakal datang ke sana. Jadi mohon doanya juga ya. Ngomong-ngomong Mesir jadi keinget kan. Mohon doanya semoga Allah memudahkan, dan kalau misalnya nanti ada buka link donasi, teman-teman juga nanti mungkin bisa donasi. Nanti insya Allah akan disalurkan langsung kepada saudara-saudara kita yang memang mengungsi di sana gitu. Mirip Nabila X JKT, Nabila X Blackpink sih kak lebih tepatnya. Masih terngiang-ngiang suaranya di lagu Ekor Malaikat. Keingin hembuskan gelisah di dada. Kayaknya suaranya udah beda deh guys. Dengan nafasku
balon yang bulat ku lepaskan dari tanganku. Tapi kayaknya gak banyak orang yang tahu ya lagu kalau yang gak ngikutin JKT bener-bener, mereka tuh kayaknya gak tahu lagu setlist ya. Ya gak sih? Tapi mungkin ada nggak yang gak ngikutin JKT tapi kalian tahu lagu setlist JKT? Coba komen yang kalian gak ngikutin JKT nih, gak ngefans JKT gitu misalnya, tapi kalian tahu nih lagu JKT ada yang enak nih dari setlistnya. Coba kasih tahu aku lagu apa yang kalian suka. Bila umur berapa? Aku 17 tahun. Jadi jangan nanya-nanya kapan nikah ya guys, karena aku masih 17 tahun. Kalem ya sekarang, Masya Allah kak. Nabila kalem. Dari tadi kita sebenarnya udah bawel sih kak. Makanya dari tadi sampai ada yang keluar masuk karena dia enak liat Nabila. Ini cewek nggak ada nanggu-nanggunya gitu. Paling bagus suaranya di lagu Hatsuko Konnichiwa. Oh, karena di lagu, jadi gini, perbedaan dari lagu aku waktu masih di JKT di Unisong Ekor Malaikat sama Nagikis sama Hatsuko Konnichiwa, karena dulu tuh waktu masih dibawain lagu Ekor Malaikat aku masih SD guys. Jadi pas recording tuh masih umurnya 12 tahun. Jadi emang suaranya anak-anak banget ya. Pas Nagikis udah mulai ABG lah, SMP kan kelas 2 kalau nggak salah, masih 14 atau 15 tahun. Jadi lagunya tuh itu udah mulai suaranya agak tipe-tipe cewek yang udah gimana sih, bukan anak kecil tapi masih kecil tapi udah mulai dewasa gitu loh. Tapi kalau yang paling enak banget kenapa kakak bilang Hatsuko Konnichiwa, karena di lagu ini aku udah mulai SMA kelas 1 apa 2 gitu, aku lupa. Jadi kayak mungkin ada bedanya juga kali ya dari suaranya gitu. Sedang mengintai dari seluruh sekolah. Tapi aku bisa menirukan suara yang sama kayak waktu dulu pas masih Ekor Malaikat, masih Nagekis. Iya, Sundere juga. Kok gue lupa sih, gue juga dari Sundere ya. Sundere itu umur berapa ya aku ya? Kayak duluan Sundere ya kak. Jadi abis dari Ekor Malaikat aku ke Sundere. Iya bener. Sundere malah suaranya kayak lebih anak-anak juga gak sih? Aku jadi lupa lagu Sundere kayak apa ya? Lupa ah. Sundere aku masih SMP sih. Karena Bila kayaknya cocoknya di lagu Rhapsody. Lagu Rhapsody juga kesukaan aku, walaupun aku udah gak di JKT waktu ada lagu Rhapsody, tapi aku suka banget lagu itu. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Kau buat malam gelap ini jadi penuh cahaya. Terang kilau pesona. Kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi. Oh iya, seakan tak peduli cuek-cuek. Oh iya benar-benar, lagunya ada itunya. Seakan tak peduli cuek-cuek. Itu mah bagian Kak Sandy. Oh, apabila kau tak kena minggir-minggir. Lupa ah, sumpah lagu Sundere tuh susah diapalin menurut aku bagian nyanyinya. Karena ganti-gantian mulu kan. Cara gift-nya gimana sih? Gift apaan kak? Yang nonton cowok semua. Kayaknya udah jadi makanan aku juga sih kak. Dari zaman di JKT juga yang banyak nonton
nonton dulu mah kayak Google Plus, maksudnya Google Plus, Twitter, Instagram, yang follow mah kebanyakan emang cowok. Ya wajar sih, aku pun juga ngefansnya sama Ji Changwook. Wajar ya kalau misalnya cewek yang ngidolain cowok, kalau cowok yang ngidolain cewek. Cuman tetap ya guys, kita mau cewek cowok harus ngidolain yang paling utama itu adalah sosok Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok yang paling wajib dan harus kita idolakan. Mantan personil Kobe Junior ya kak? Kobe Junior? Bukan, Super Seven. Ada yang tau gak sih Super Seven? Udah lama banget dah. Dulu aku inget banget JKT tuh suka manggung sama Cirebel, Kobe Junior, Smash juga pernah kayaknya deh. Super Seven sama ada deh yang nggak kuat itu apa ya? Seven Icon, iya benar. Tapi sekarang fans JKT seimbang kak. Dari dulu mah fans JKT seimbang kak. Banyak dari zaman aku masih di JKT juga banyak fans ceweknya. Aku juga punya kok fans cewek maksudnya. Tapi kalau untuk dibandingkan persentasenya, kayak misalnya cowok tuh sekitar kayak 70%, cewek itu 30% gitu, ngerti gak sih? Fans JKT overall kayak kalau fans JKT ya, itu pasti dari dulu tuh kayak ada ceweknya juga banyak. Cuman kayak kalau aku sendiri ngerasa fans aku pribadi kayak kebanyakan cowok. Kalau cewek ada juga. Dulu aku juga teman-teman fans aku yang cewek juga bikin ini kok, Nabil Holic Girls dulu. Malahan fans yang cewek itu jadi kayak kakakku. Aku ngerasa sekarang udah kayak kakak, udah kayak sahabat. Walaupun mungkin aku juga nggak bisa yang selalu setiap hari ketemu sama teman-teman fans aku ya. Cuman gimana sih kalau kayak kalau udah jadi keluarga gitu. Allah Akbar, komennya lucu banget. Nggak jadi deh, pengen dipin cuman nggak usah deh, jangan deh, lebih baik. Kak masih inget nggak dulu pas di JKT di Semarang di radio Suara Sakti? JKT mah dulu banyak banget lagi kak ke radio, jadi aku lupa ingat juga ya radionya apa maksudnya. Jatuhkanlah semua dengan kiss bye, senyumanmu itu. Pertanyaan serius, cara jadi staff JOT. Kak, jawaban serius, aku juga nggak tahu. Ini jawabannya serius ya, aku juga nggak tahu jujur. Mohon maaf terima gaji. Mungkin kakak bisa nanyain ini sama orang-orang yang memang masih di lingkup JKT. Contohnya Kak Melody gitu. Atau coba buka website JKT48 officialnya kak. Iya, gue juga nggak pernah tahu lagi cara jadi JOT itu gimana ya ngelamarnya. Yang jelas pakai CV lah, ya nggak sih kak? Kalau PT kan kegedean. Nabila masih suka sama bubur bayi gak? Masih, gue tahu. Aku suka bubur bayi rasa ubi. Yang mereknya Sun. Itu enak. Tapi kalau misalnya yang aku suka banget dari dulu, jangan disebutin deh. Kayaknya mereka terafiliasi deh. Cuman intinya dia terkenal banget sama kacang hijau sama kacang merahnya. Cuman kayaknya makin kesini aku udah jarang sih makan itu. Ada gak sih kalian pernah makan regal terus dihancurin pakai air? Jadi dulu adik aku tuh suka dikasih sama nenek aku regal dihancurin pakai air. Terus kadang aku juga suka makan itu. Kalau sekarang aku ngeliatnya kayak apa itu? Nanti gak sih? Tapi emang makanan bayi paling enak adalah pisang ya. Pisang tuh kayak dibenyek terus kayak disuapin ke bayi tuh kayaknya enak. Kita ngeliatnya lapar. Padahal mah kayak kalau kita makan pisang ya pisang juga sih rasanya, ngerti gak sih? Tapi ngeliat anak bayi makan tuh kayaknya kok enak ya. Aku paling suka makanan bayi yang udah empasi. Jadi dulu kan kakakku anaknya tuh bedanya setahun ya jaraknya ya. Dan aku tuh sering banget bantuin beliau masak empasinya gitu. Jadi kayak salmon pakai apa kayak wangi banget nih, enak nih. Tapi kan gak dikasih, nggak terlalu misalnya
makanan bayi itu nggak yang over asinnya, misalnya ada rasanya tapi yang nggak terlalu kayak kita kan. Dari baunya sih enak, wangi. Ini pas gue cobain, lah apaan nih. Bill pernah suka sesama artis gak sih lo? Ini kayaknya pertanyaan yang belum pernah aku jawab sih. Dan gak ada yang nanya sih kayaknya ya. Suka sesama artis pasti pernah lah gitu ya. Bukan cuma suka mungkin kayak pernah deket juga. Tapi memang aku gak terlalu banyak deket sama artis. Karena apa ya, kayak apa ya, aku tuh kebanyakan yang aku pernah suka atau deket itu bukan yang kayak pernah kerja bareng, ngerti nggak? Kalau yang kerja bareng tuh kayak dipastikan alhamdulillah nggak pernah ada kayak cinlok gitu ya, karena aku juga sangat menjaga juga keprofesionalitasan kita dalam bekerja gitu di dalam dunia entertain. Cuman maksudnya kalau misalnya pernah deket, pernah dulu, tapi ya guys dulu banget, masih ABG lah, SMP SMA. Tapi karena aku juga, nah itu dia kalau ditanya kenapa aku nggak terlalu banyak bisa suka atau dekat sama artis juga, karena kan aku juga masih di JKT ya. Jadi aku ngerti nggak sih, bukan yang kayak deket tuh yang kayak bisa jalan berdua gitu enggak. Jadi misalnya aku ketemu, itu pun lagi di acara, nggak sengaja beliau anaknya vokalis terkenal di Indonesia gitu ya. Jadi itu pun kenalannya di situ. Terus udah gitu udah, kalau misalnya ada event doang ketemunya udah. Jadi sebatas kayak temen sih sebenarnya ya. Andika kangen band? Bukan dong. Kau jadi Andika kangen band. Kalau Andika kangen band anaknya satu sekolah sama aku waktu SMP. Tapi dia di kelas aku jauh sih, kalau nggak salah ya. Spill dong, enggak lah. Ngapain ah. Udah nikah orangnya guys. Belum pernah kepikiran jatuh hati gak ke fans? Pertanyaannya makin ada sebel gue. Gak pernah kepikiran sih. Cuman kalau misalnya suatu saat nanti misalnya emang jodohnya aku adalah orang yang ngefans sama aku, ya alhamdulillah sih. Ngerti gak sih? Karena kalau misalnya kita, gak tahu ya, aku lebih pengen menikah itu aku mencintai dan juga lebih dicintai oleh laki-laki itu. Siapa tahu kalau misalnya orang yang ngefans sama aku kan dia cintanya lebih gede ya. Tapi gimana ya kalau jatuh hati sama fans? So far karena fans aku itu yang deket sama aku juga dari dulu, mereka tuh lebih tua dari aku ya. Jadi aku tuh nganggap mereka tuh udah kayak kakak aku, ngerti gak sih? Udah kayak abang aku. Jadi gimana mau suka ya? Aku jangan kan sama fans, sama temen aja nih, sama temen dari SMP, SMA. Kalau dari awalnya kita udah temenan, aku tuh paling gak bisa suka sama temen aku. Gak tahu kenapa. Kayak pernah sih ada jadi teman aku kan kebanyakan cowok ya dulu, zaman SD, SMP, SMA sampai kuliah. Dari pas SMP, SMA, kuliah banyak sih teman aku yang tiba-tiba dia jadi suka, dan itu pun aku langsung mentahin kayak yang enggak, kayak aku nggak mau dia suka sama aku, karena menurut aku kayak kita temenan enakan abadi nggak sih? Kalau misalnya kita jadi punya perasaan, kita jadi nggak abadi pertemanannya gitu. Makanya sama teman aja aku nggak bisa suka, nggak bisa jatuh hati gitu. Apalagi sama fans aku sendiri, aku ngerasa mereka udah kayak kakak aku juga, udah kayak keluarga. Kecuali kayak kenalan, emang kita awalnya bukan temen, kita emang kayak pengen kenalan aja gitu. Misalnya temen aku misalnya ngenalin aku sama temennya dia, ya emang aku tahu nih, oh nih orang emang pengen kenalan sama aku. Walaupun pasti istilahnya ada momen bertemannya dulu ya, tapi emang bukan yang kayak teman bestie banget, ngerti gak sih? Pernah mondok belum? Pernah kak, namanya Mondok 48. Aku gak pernah mondok guys. Kenapa aku ditanyain mondok? Tapi aku ngerasa JKT48 tuh kayak bukan pesantren sih, cuma kayak semi gak sih? Maksudnya seminya tuh gini loh, bukan dalam artian yang enggak lah Bil ngaco, lu kan itu kan idol group, enggak, bukan. Tapi maksud aku enaknya di JKT adalah kita tuh terjaga banget. Maksudnya JKT48 itu bener-bener kayak orang tua kedua, ngerti gak sih? Jadi dari zaman aku SD, SMP, SMA, aku tuh ngabisin masa mudaku di sana. Dan alhamdulillah, maksudnya aku tuh
dalam secara pergaulan ya nggak pernah yang maaf ya aneh-aneh atau yang nakal gitu, enggak, karena memang terjaga di JKT48 gitu loh. Maksudnya memang kayak kita jadi diawasin juga, kita kan juga nggak boleh pacaran dulu kan di JKT kan. Jadi walaupun kita punya perasaan, namanya juga cewek ya, pasti adalah perasaan suka sama cowok, itu wajar dan manusiawi banget. Kalau misalnya kalian punya oshi, terus oshi kalian misalnya punya perasaan suka sama cowok, ya itu wajar gitu kan. Tapi ya memang harus bisa dibatasin, karena kan kita menjadi idol group, menjadi idol itu harus bisa menjaga apa namanya image kita juga ya, dan menjaga perasaan fans gitu. Cuman aku ngerasa JKT emang kayak pas aku keluar, pas aku udah dewasa, ternyata aku nggak menyesal masuk JKT, karena aku punya pengalaman yang sangat luar biasa, dan juga masa mudaku terisi dengan hal positif gitu, bukan hal yang negatif. Dan ya mungkin sih aku agak sedihnya nggak bisa merasakan seperti apa yang teman-teman aku waktu masih sekolah dulu rasain ya, ketika emang tiap hari bisa main, dari SD, SMP, SMA mereka bisa ikut ospek apa segala macem. Aku tuh dulu dari JKT nggak pernah ikut ospek, tau gak sih, masuk ke sekolah ya sekolah SMP, SMA negeri, cuman nggak pernah ospek gitu karena saking sibuknya banget di JKT. Cuman pas pertama kali ospek itu pas kuliah. Tapi ya udah, masa hidup itu kan pilihan ya, nggak ada yang perlu disesalin juga. Tapi intinya adalah ya happy aja lah di JKT, punya lingkungan yang positif. Ingat waktu kamu jadi Mia di Sunshine Becomes You, bagus banget. Iya sih, itu jujur kayak film aku, satu-satunya menurut aku film yang aku peranin yang benar-benar effortnya gede banget. Kenapa aku bilang gitu? Jadi Sunshine Becomes You itu kan film yang berasal dari novel Ila Nathan. Jadi pembaca novelnya tuh memang mereka sudah punya gambaran atau ilustrasi yang ekspektasi yang kuat tentang Mia Clark di novel tersebut kan. Dan ketika aku yang dapat peran itu, aku kayak rasa kayak wow, ini challenge banget buat aku. Apalagi aku masih SMP kelas 3, baru naik kelas 1 SMA, dan aku bukan penari balet gitu kan, apalagi baletnya balet kontemporer, dan itu lulusan Juilliard di New York ceritanya kan berat banget ya gitu ya, kayak aduh gimana nih, aku harus latihan balet kontemporer itu selama 2 bulan. Jadi aku pakai sepatu balet yang kayu, dimana itu orang kalau mau latihan itu tuh lebih baik dari kecil ya. Aku ujuk-ujuk di saat itu tuh 2 bulan lagi kan. Tapi alhamdulillah kan aku punya basic dance dari pas aku sebelum masuk JKT, dari aku kecil lumayan bisa mengikuti keluasannya, walaupun gak seluas penari balet beneran sih ya. Tapi so far itu perjuangan yang luar biasa banget. Apalagi aku syuting itu sama Kak Junot, yang dimana Kak Hera Junot Ali itu usianya beda sekitar 16 tahun atau 17 tahun dari aku lah. Intinya lebih tua lah gitu, jauh. Jadi kayak aku harus mengimbangi kayak filmnya Menara Eiffel-nya Kak Shandy Aulia sih, sama Kak Samuel Rizal ya. Jadi kayak bener-bener persis kayak gitu. Aku harus mengimbangi ekspresi wajah orang yang di usia. Jadi kan di situ ceritanya Mia Clark itu umur 20-an tahun ya. Jadi udah aku harus kayak cewek-cewek yang di usia itu, walaupun saat itu usianya masih 15 tahun. Tutorial hijab dong, aku laki, terus ngapain minta tutorial hijab dong? Kayak kakak adik sama Junot Ali ya kan. Aku jadi kayak kakak adik sih sama Kak Junot, bener. Belum ngantuk Bil, tadi sih sebelum live aku mulai ngantuk sih rasa-rasanya ya. Cuman kalau udah live tuh gini nih, kalian kalau pertanyaannya seru-seru ya kan, aku jadi kayak happy bawahnya, jadi gak ngantuk. Kak, coba baca novel di antara 2 sujud, boleh? Nanti aku baca ya. Masih ingat gak kejeduk sama Kamelody di Jepang? Masih dong.
Biar kamu suka olahraga nggak? Suka banget. Cuman aku mau nanya deh, ada nggak sih yang sampai detik ini kalian belum pernah cobain padel? Sampai detik ini? Atau udah ada yang pernah? Aku suka olahraga. Cuman aku kalau ditanya suka olahraga apa? Aku suka banget berenang. Makanya aku jarang upload sih kalau aku berenang. Mungkin nanti kapan-kapan aku upload ya kalau misalnya aku lagi berenang ya. Karena kalau udah berenang ya nggak kepikiran buat ngerekam juga sih. Gue olahraga aja gitu. Karena emang bener-bener niatnya pengen olahraga beneran, ngerti nggak? Kayak nggak mau cuman gaya gitu olahraganya. Kan itu dari kecil aku suka banget olahraga renang. Dan aku pernah ikut klub renang, pernah ikut lomba juga dari TK. Pernah, jadi gini, waktu TK aku nggak sengaja juga menang gara-gara aku cepet nyampainya, padahal aku juga nggak tahu kalau itu lomba. Cuman pas SD sebelum masuk JKT aku pernah ikut klub gitu, udah gitu ikut lomba juga, tapi emang nggak aku lanjutin sih buat jadi atlet ya, karena kan udah masuk JKT ya guys ya. Terus paling suka lagi olahraga sebenarnya basket sih, cuman aku nggak terlalu sering main basket, jadi nggak begitu jago. Berarti masih ada juga yang belum pernah padel ya guys, kita tos dulu. Aku belum pernah padel, walaupun aku jujur diajakin sama banyak banget teman aku buat padel gitu ya. Cuman sampai detik ini aku gimana ya, aku tuh kalau olahraga nggak bisa yang kayak harus aku yang mau, ngerti gak sih? Kalau misalnya cuman kadang diajak sama teman, walaupun kayak emang cuman buat seru-seruan doang, kebanyakan nggak pernah, ngerti gak sih? Karena ya aku tipe orang yang kayak pengen olahraga tuh bener-bener nikmatin serius gitu. Jadi kayak kalau misalnya akunya belum mau, lebih baik aku nggak mau coba. Kalau aku kayak gitu. Jadi bukannya, dan apa ya, maksudnya kalau istilah FOMO baik lagi tergantung orang masing-masing. Tapi kalau aku pribadi bukan masalah soal ngikutin tren sih, tapi apa yang kita suka aja. Dan maksudnya apa yang kita suka, apa yang orang lain suka kan belum tentu kita juga harus ngikut, ya nggak sih? Kita harus punya pendirian juga loh dalam hidup guys. Misalnya kalian juga tipe orang yang nggak suka berenang, ya udah teman-teman kalian pada berenang, bukan berarti kalian juga harus berenang juga gitu kan. Yang penting sih jalanin apa yang menjadi buat kalian tuh happy. Yang penting hidup masih sehat, olahraga apapun itu, asal kita tahu teknik-tekniknya. Walaupun kita mau olahraga tenis kayak padel, kayak bulu tangkis, kayak basket, kayak golf, kayak kita harus tahu pemanasannya juga, ya kan, warm up-nya dulu. Ketika cooling down juga harus tahu kayak apa, biar nanti ketika kita olahraga bukan sekedar FOMO guys, tapi emang kita ngerti nih kita tipe badan yang udah sering olahraga apa enggak. Ya contoh kalian nggak pernah ngangkat beban di tempat gym, tiba-tiba kalian ngangkat yang 15 kilo, ambruk dong ya nggak sih? Tapi kan menurut aku setiap olahraga tuh pasti punya basic awalnya dulu gitu. Jadi menurut aku jangan asal-asalan juga kalian mau ikut temen, tapi juga bener-bener kalau emang pengen belajar ya bener-bener tanya sama guru atau enggak sewa coach yang memang berpengalaman olahraga apapun itu, menurut aku sih. Oh, satu lagi yang paling aku suka olahraga gym sih. Aku suka nge-gym. Kalau untuk kelas-kelas gitu, aku juga suka banget sama Pound Fit. Aku suka karena aku sempat beberapa kali ngikutin kelas Pound Fit, terus juga body combat juga aku suka. Tapi lebih ke yang utama banget sih renang sama gym. Aku suka banget angkat beban, tapi bukan banyak bebannya. Karena menurut aku kayak pembakarannya lebih cepat. Jadi kalau misalnya aku lagi nggak sempet nge-gym, aku ya angkat barbel aja di rumah. Pilates pernah coba, tapi sebenarnya aku suka, tapi belum aku rutinkan aja sih. Karena itu dia, maksudnya aku tuh harus suka dulu banget ya. Kalau aku sih udah suka banget lah sama gym lah, udah.
Tapi bukan sekedar gaya-gayaan loh, aku emang beneran suka. Jadi pertama kali aku coba nge-gym itu di tahun lalu. Itu aku emang pengen nge-gym. Jadi aku sewa coach juga, PT buat ngajarin aku. Sampai 3 bulan nge-gym. Abis itu aku gak lanjut lagi karena sebenarnya pengen cari tempat gym yang khusus muslimah sih. Tapi kebetulan karena di daerah rumah aku itu sedikit banget dan kayaknya hampir nggak ada deh tempat gym yang khusus muslimah. Akhirnya aku kayak ya nanti aja deh itu. Jadi aku beli alat-alatnya di rumah dulu beberapa sih gitu. Tapi aku hampir setiap hari sih emang di rumah tuh angkat beban, kayak main di up dulu kadang, kayak misalnya seminggu 3 kali tuh baru main yang down, yang area bawah ya, kaki. Main bekel jujur aku gak jago sih. Dari dulu jujur ya, aku tuh waktu SD agak tomboy anaknya sebenarnya. Jadi aku tuh nggak terlalu suka main bekel, congklak. Aku tuh sukanya main apa? Gundu, kelereng ya, gundu, terus Tamiya, yoyo, enggrang. Pokoknya mainan laki deh gue, karena kakakku cowok ya. Jadi aku suka mainan-mainan cowok. Bahkan aku nggak suka Barbie guys dulu waktu kecil. Seperti terjangka. Seru banget bisa ngobrol begini di live. Kalau di JKT harus ikut event dulu baru bisa ngobrol. Tapi kan JKT juga sekarang ada ini gak sih, video call gini. Sepak terjangan. Apa lagi? Teman aku suka futsal tapi aku sayang kamu. Ya bisa aja bang. Tiba-tiba gengnya Nabila muncul di beranda, berasa tua ya. Enggrang bambu mainnya. Enggrang bambu terus main PS dulu, Harvest Moon, yang terus main tank. Aduh gila, aku suka banget itu. Terus layangan. Ya karena kakakku dulu bedanya 5 tahun sama aku. Waktu aku TK, aku SD kelas 6. Jadi dia sering main sama teman-temannya cowok kan di rumah kan. Ya, jadi kebawa tomboy gitu, gimana sih? Bila dulu masuk JKT SD atau SMP, manage waktunya gimana? Aku masuk JKT SD kelas 6, mau naik masih SD, belum lulus SMP, belum lulus SD, masih SD kelas 6. Nah itu kalau ditanya manage waktunya gimana, alhamdulillahnya tuh JKT juga apa ya, maksudnya memudahkan juga para member-member yang masih sekolah tuh untuk sekolah gitu ya. Jadi kayak waktunya tetap bisa aku manage dengan baik. Pas SD itu aku juga kebetulan udah mau mendekati kelulusan ya, jadi sebenarnya nggak terlalu gimana ya, maksudnya yang menurut aku sibuk banget tuh pas SMP SMA sih, karena kan mungkin pelajarannya juga udah lebih banyak ya. Kalau misalnya SD kan mah belum terlalu banyak lah ya, kayak mapelnya masih dikit gitu. Tapi pas SMP SMA tuh kayak udah mulai padet gitu kan. Terus SMP tuh aku sempat ada jam yang masuk siang. Jadi pas kelas 2 kalau nggak salah aku tuh masuk siang. Kalau siang itu pulangnya sore kan, berarti kayak misalnya masuk jam 12, pulang ya pulangnya tuh jam 5 sebenarnya. Cuman karena aku perform teater, itu tuh susah banget nih ngatur waktunya. Teater itu harus standby sebenarnya jam 4 atau jam 5. Sebenarnya malah jam 3 di teater, buat make up, buat latihan dulu gitu kan. Walaupun kita udah setiap hari tampil, tetap aja sebelum kita mulai teater tuh kita harus coba beberapa lagu yang memang harus kita coba nih gitu. Apalagi kalau mungkin setlistnya itu juga baru banget dibawain, kita harus run through terus gitu, mau walaupun kita udah bisa ya. Jadi karena aku masuk siang pas kelas 2 SMP, akhirnya jam 3 tuh waktunya sebenarnya belum pulang sekolah, tapi aku mau nggak mau izin sama guru aku. Jadi kadang jam 3, jam setengah 4 aku izin sama guru aku untuk pulang lebih awal.
itu aku lakuin seminggu tuh sekitar, tergantung kalau teaternya setiap hari Senin kan libur ya, berarti contoh kayak 4 kali atau 3 kali, ya udah jadi dalam 3 atau 4 kali aku bakal izin banget cepet terus, walaupun kayak gurunya udah bete banget sama gue, kayak bener-bener nih anak niat sekolah apa enggak sih gitu ya. Tapi alhamdulillah banget sih, untungnya selalu punya teman-teman tuh yang baik ya, yang mau membantu aku juga dalam ngasih tahu tugas, atau ada catatan apa misalnya nih pas aku nggak masuk tadi yang kelas terakhir gitu. Nah, kendalanya ya di situ. Jadi misalnya aku pulang cepet lebih awal, aku nyampe, jadi sekolah aku kan dulu di Sunter ya. Terus teater JKT kan di Senayan guys. Nah jadi aku tuh spare waktu 1 atau 1,5 jam, karena Jakarta tuh macet kan. Jadi misalnya aku jam 4:30 balik, nyampe teater tuh bisa jam 5, kadang 4:30, kadang nggak 4:30, nggak mungkin jam 5 atau 5:30. Pernah itu macet banget, hujan deras, akhirnya aku jalan kaki dari Polda PMJ pakai baju putih biru, aku inget banget tuh, karena mobil aku udah nggak bisa gerak, motor pun nggak bisa lewat. Akhirnya aku nyebrang pakai jembatan yang nembusnya di GBK, aku jalan ke FX. Itu basah kuyup parah abis, basah banget. Dan itu teater udah mau mulai, jadi itu udah 6:30 kalau nggak salah. Pas aku nyampe teater udah jam 7 dengan basah kuyup. Terus security-nya kayak ngeliatin aku kayak deh, kayak ngerti gak sih, aku kayak kalian bayangin aja kita masuk ke mall kan, enak, orang mah bersih, cakep gitu kan, cantik gitu ya, terus enak, tenang aja gitu, ya nggak mungkin basah-basah dong ya, kita basah kuyup. Tapi bapaknya tahu kayaknya ya, oh ini member JKT, ya udahlah naik gitu. Jadi basah-basah naik ke atas, langsung di tanah bapak ibu ibu langsung kayak ya pasti minta maaf dulu ya guys, minta maaf. Terus kayak udah langsung beres-beres, dikeringin rambut, belum make up. Aku sambil, biasa aku juga kalau misalnya udah telat tuh aku nggak yang diem aja tiba-tiba jadi gitu, aku juga kayak langsung bantuin yang tukang make upnya itu buat supaya lebih cepat, pakai baju segala macam. Udah masuk ke lagu ke 2 atau 3 atau enggak kalau udah nggak sempat banget pas perkenalan. Nah pulang teater itu biasanya suka ada latihan. Nah di tengah-tengah latihan itu biasanya aku suka ngerjain PR. Jadi entah itu PR, kalau PR-nya buat besok, ya aku kerjain juga saat itu di teater. Tapi kalau nggak ada PR, cuma catatan doang, aku bawa aja sih kalau misalnya di tempat latihan. Jadi misalnya emang lagi ada break latihan ya ngerjain tugas gitu. Cuman karena aku anaknya tuh nggak bisa diem, sukanya ngobrol, kadang juga jadinya tugasnya kayak dikerjain guys, asik ngobrol. Jadi kadang tuh dikerjainnya di kelas pagi-paginya gitu, atau nggak bangun lebih awal kayak sebelum subuh udah bangun gitu. Atau nggak kadang misalnya nyampe rumah jam 1, ya udah aku kerjain aja dulu PR sampai jam 3, jam 2, terus nanti jam 5 bangun lagi sekolah gitu. Sebenarnya kalau ditanya gimana caranya manage waktunya, nggak ada yang bisa benar-benar sempurna ya dalam manage waktu gitu. Tapi yang bisa kita lakukan, memaksimalkan apa yang kita bisa lakukan. Kayak ya udah, kalau misalnya aku masih mau di JKT dan emang masih sanggup untuk menjalankan dengan sekolah yang non homeschooling, aku harus tahu konsekuensinya seperti apa kan. Ya udah jadinya aku ngejar di les. Kadang dulu aku nggak pernah bisa les setelah udah masuk JKT. Jadi aku les itu biasanya pas aku kelas 3. Jadi pas mau naik ke kelas 1 SMA ataupun pas udah mau lulus SMA itu aku baru les guys. Karena bagi waktu buat sekolah sama JKT aja udah susah gitu, kenapa lagi les. Tapi pas kelas 3 SMP aku pengen banget les, karena aku harus ngejar beberapa hal yang aku rasa aku takut ketinggalan ketika nanti ujian nasional. Dulu kan masih ada UN ya. Jadi mau gak mau ya udah JKT-nya aku kesampingkan dulu gitu, mau gak mau gitu. Dan itu lesnya pun juga gak lama sih. Tapi pas aku ngerasain bener-bener les yang nangkep banget itu pas udah nggak di JKT. Jadi aku kan keluar JKT 2017 itu aku udah mau masuk UN dan ujian sekolah gitu ya. Jadi pas bulan Oktober aku nggak di JKT, aku tuh langsung les bahasa Inggris, les buat ujian nasional juga yang bener-bener cuman mata pelajarannya kayak IPA, matematika, sama bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan kebetulan dulu aku IPA, tapi aku ngambilnya biologi fokusnya. Ya udah, jadi aku pelajaran itu aja dari pas keluar JKT, fokusnya les
sampai akhirnya ya udah lulus masuk kuliah. Makanya kenapa aku juga pada akhirnya nggak melanjutkan sampai kuliah di JKT-nya, karena aku pribadi kayaknya agak berat kalau misalnya masih menjalankan kegiatan di JKT dan kuliah gitu. Apalagi kalau kuliah itu sistemnya bukan kayak kita waktu masih sekolah ya, kayak kita dikejar sama guru gitu, tapi kita yang ngejar-ngejar dosen kan. Jadi ya udah, aku juga dengan kesehatan aku dulu kan, aku udah pernah operasi usus buntu gitu ya, dan ketika emang udah sesuatu hal yang dari tubuh kita ini ada pernah operasi, itu tuh pasti kayak emang gak bisa. Kita sehat alhamdulillah, tapi maksudnya kayak ngerti gak sih, untuk apa sih guys, kayak imun dalam tubuhnya tuh kayak menurut aku agak berkurang aja sih, kalau aku ngerasa perbedanya gitu ya sampai sekarang. Jadi kayak kadang gampang lebih capek aja gitu. Jadi akhirnya udah aku fokus kuliah, bener-bener fokus, walaupun aku memang masih mengambil beberapa kerjaan entertain, tapi tuh yang gak memakan waktu banyak gitu. Jadi aku bisa benar-benar fokus kuliah. Alhamdulillah ya udah 3,5 tahun selesai, skripsi, lulus gitu. Jadi ya emang bener-bener aku emang pengen fokus pendidikan sih. Dulu aku operasi usus buntu tuh berapa ya, lupa deh. Dan itu aku baru tahu aku usus buntu juga kan di JKT guys. Udah, jadi pernah aku lagi nari dance, tiba-tiba tuh aku ngerasa perutku sakit banget. Terus akhirnya aku geletakan di lantai lagi di teater. Terus aku coba tekuk kaki aku, kok sakit ya sebelah kanan gitu. Aku pikir kan aku asam lambung ya. Maksudnya kadang tuh sakit yang biasanya aku rasakan ketika aku mau perform tuh ya mah kan, karena kan kadang aku tuh tipe orang yang kalau udah mau menjelang perform tuh nggak nafsu makan, nanti nggak sih, kayak kepikiran gitu, aduh gimana ya gitu, saking kepikiran pengen perform, pengen nampilin yang terbaik, bla 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 segala macem, terlalu overthinking, akhirnya nggak nafsu makan. Jadi kadang suka apa sih namanya, ya mah gitu. Nah pada saat itu aku ngerasa kayak kok sakit ya pas aku tekuk gitu. Terus akhirnya aku coba ke rumah sakit buat ngecek dulu di perut aku nih kenapa gitu. Katanya ada usus buntu guys, ya udah deh operasi deh gitu. Sebenarnya kalau nggak dioperasi nggak apa-apa juga, cuman kalau menurut pandangan dari dokter penyakit dalamnya waktu itu, usus buntu, kalau misalnya teman-teman punya usus buntu ya, kalau nggak salah appendix deh, kalau nggak salah nama ininya. Kalau misalnya kalian usus buntu itu, kalau misalnya nggak dioperasi, yang ditakutkan nanti ketika makin membesar itu akan menjadi operasi besar jadinya. Nah kedua tuh aku masih operasi kecil alhamdulillah waktu itu. Jadi karena ukuran usus buntunya itu cuma segini, sebenarnya segede kelingking, tapi sakitnya bukan main kok. Apalagi kalau misalnya abis lagi nari, lagi loncat-loncat, wah itu kerasa banget. Jadi gimana ya, jadi mau tampil juga nggak maksimal, ngerti nggak sih guys. Ya udah, akhirnya mau nggak mau operasi. Setelah operasi ya nggak bisa perform juga. 2 bulan lah aku di rumah lah, kalau nggak salah ya, lupa ingat. Paling kegiatan JKT yang bisa aku ikutin yang nari-nari dulu waktu itu, karena aku sih operasinya waktu itu yang di laser ya guys. Jadi emang kayak bukan ada jahitan yang kayak orang kalau operasi sesar abis lahiran gitu, enggak. Tapi kan jahitan di dalam itu kan kita nggak tahu udah kering apa belum kan. Jadi aku daripada ya mendingan nggak perform dulu waktu itu. Rekaman ini kayaknya enggak, ini bukan rekaman guys. Tolong ceritain dong kak pengalaman sempro. Jujur aku tuh di UPH tuh kayaknya nggak ada sempro sih, beneran deh. Aku tuh sampai bingung sama temen, kita tuh nggak ada sempro ya. Jadi sistemnya UPH tuh gimana ya? Bimbingan aja, bimbingan. Tapi kayak sempro kan apa sih kok gue lupa sih sempro apa sih? Sebenarnya apa ya, pokoknya proposal lah gitu kan, ya nggak sih? Coba deh guys di komen dulu. Iya, seminar proposal. Nah kalau misalnya seminar proposal itu tuh biasanya kan emang kayak ya kayak kita udah kayak bener-bener kayak lagi skripsi nggak sih? Tapi kalau aku tuh kayak nggak ada sempro, jadi kayak ya udah langsung. Jadi contohnya gini, aku dulu fokusnya ngambilnya hukum pidana.
si pembahasan skripsi aku, itu akan dicari anak-anak dari satu fakultas hukum itu, mana nih anak-anak yang memang dia skripsinya membahas tentang hukum pidana. Akhirnya akan digabungin sama aku. Jadi waktu itu aku nggak salah di grup aku itu ada 7 orang atau 8 orang yang ambil hukum pidana. Padahal sebenarnya major aku tuh hukum bisnis, cuman emang nggak tahu kenapa gue pengen hukum pidana karena pengen bahas tentang restoratif justice, pencemaran nama baik lah intinya gitu. Terus di UPH tuh kayak menurut aku nggak ada sempro dan emang nggak ada juga, jadi kita emang langsung bahas bareng sama dosen pembimbing aja sih. Dan itu dikasih waktunya dari September, Oktober, November, Desember, iya sampai Desember. Jadi dari September sampai Desember buat skripsi. Abis itu kita udah harus dikumpulin dan Januari udah harus sidang. Jadi emang cepet banget sih emang UPH tuh. Aku tapi suka dengan sistem itu karena menurut aku jadi kayak lebih memudahkan mahasiswa. Tapi sebenarnya balik lagi ya guys, tergantung diri kitanya mau cepat selesai atau enggak, kitanya mau berusaha untuk cepat selesai atau enggak. Karena walaupun UPH udah bikin sistem kayak kuliahnya cepat selesai, kalau misalnya kitanya nggak terlalu niat juga ujung-ujungnya jadi nggak 3,5 tahun juga sih. Maaf ya, jadi nggak kejawab nih sebenarnya proposalnya karena aku di UPH kayaknya nggak ada. Awalnya kenapa aku bisa kena usbuntu bil? Aku juga nggak tahu dulu kenapa ya. Kalau dari dulu apa ya kata dokter ya, aku lupa sih. Tapi kayaknya hampir nggak tahu ya, hampir semua orang kayaknya beberapa yang aku kenal sih ya di sekeliling aku banyak sih yang kena usbuntu. Kalian ada yang pernah kena usbuntu juga? Nggak cuma jalan yang buntu ya. Cara jaga profesional di usia muda gimana Bil? Secara dulu kamu masih muda tapi profesional. Sebenarnya aku juga belajar learning by doing ya. Maksudnya aku belajar dari pengalaman yang aku dapatkan dan apa yang aku jalani gitu. Dan juga sebenarnya balik lagi ke prinsip sih Kak. Walaupun dulu emang aku masih muda, masih kecil banget umurnya, tapi didikan orang tua aku tuh mamaku tuh anaknya mamaku itu papahnya kan tentara ya, jadi mamaku tuh lumayan agak tegas orangnya dibandingkan papa aku sebenarnya dalam mendidik anak sebenarnya. Jadi kalau papa tuh orang yang penting, justru papa tuh lebih ke pendidikan sebenarnya, sakleknya ke pendidikan. Kalau mama tuh walaupun tegas tapi mamaku tuh gaul gitu, jadi kayak apapun yang aku suka, misalnya emang aku lebih suka yang non akademik kayak di entertain gitu ya nggak masalah. Yang penting prinsipnya itu Kak, mama aku selalu bilang pokoknya apapun yang kamu jalanin ya kamu harus tanggung jawab gitu, harus lakuin sebaik mungkin, totalitas gitu. Dan kalau bisa menjaga keprofesionalan itu gini, kita kerja sama orang, kita kan nggak mungkin dong pengen dibikin enak aja ya, secara kayak dibuat nyaman aja sama orang tersebut. Kita juga harus membuat orang lain yang bekerja sama kita itu nyaman dan juga menyenangkan gitu. Jadi secapek apapun dulu aku waktu di JKT, secapek apapun kadang aku tuh malahan masih suka kayak berisik gitu ya, masih suka ketawa tiwi di saat teman-teman aku yang udah pada capek gitu ya, entah itu syuting iklan kayak syuting video klip kayak sampai subuh gitu ya. Tapi aku tetap aja kayak happy gitu, pengen nyenengin orang terus. Itu adalah salah satu cara aku supaya aku tuh kebawa happy juga soalnya. Karena ketika happy kerja tuh juga jadi enak, lingkungannya juga jadi enak. Akhirnya kita juga bisa profesional gitu. Dan yang paling penting sebenarnya sih jangan kebanyakan mengeluh sih. Walaupun capek, walaupun kalau nangis ya nangis, pernah lah nangis karena capek gitu ya. Tapi maksudnya hampir nggak pernah kayaknya aku tuh sama orang tua aku nangis-nangis karena capek di JKT kayak apa sih aku kayak gini-gini gitu, ngeluhin kayak gitu tuh nggak pernah, hampir nggak pernah. Karena aku happy ya di JKT ya. Bukan cuma di JKT sih, maksudnya emang aku tuh tipikal orang yang dari kecil tuh suka dunia entertain. Aku suka dunia seni, aku suka menari, aku suka nyanyi, aku suka menggambar, aku suka mewarnai. Jadi ketika masuk JKT seperti hobi yang terbayar, ngerti gak sih? Karena aku juga bisa meluangkan bakat aku di sana gitu. Jadi belajar untuk bisa jadi host, belajar untuk bisa acting, aku dapetin semuanya di JKT. Jadi itu sih Kak, yang paling penting sebenarnya untuk menjaga profesional walaupun usia kita masih muda atau udah
tua gitu ya, maksudnya itu dia tadi. Coba stand up komedi bilang. Stand up komedi mau bahas apa gue? Baterainya Nabila gak pernah lobet. Soalnya pakai sutet kak baterainya. Walau tak seperti yang kamu bayangkan. Bagus ya pertanyaannya ya. Gimana ngilangin pemikiran buruk tentang masa depan? Soalnya gue punya ketakutan. Punya ketakutan tentang itu. Sebenarnya itu wajar sih kak, kalau kita punya pikiran kekhawatiran akan masa depan kita. Cuman yang gak wajar kalau terus dipikirin setiap hari sampai kakak punya rasa ketakutan. Karena ketika kakak memiliki rasa ketakutan dalam masa depan kakak, artinya kakak gak percaya bahwa Allah adalah sebaik-baiknya perencana. Nah, gimana cara menghilangkan pikiran buruk itu? Menurut Nabila sendiri ya, ini menurut aku pribadi. Semakin dewasa itu, justru kita harus semakin dekat sama yang memiliki kita. Siapa sih yang memiliki kita? Jelas orang tua kita dan keluarga kita, itu jelas. Tapi yang paling lebih jelas lagi, yang memang pasti yang memiliki kita itu adalah Allah. Ada Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan kita kan. Sedangkan kita ini gak akan pernah tahu diri kita kecuali ya Allah yang menciptakan kita gitu loh. Kalau misalnya tadi kakak bilang gimana cara ngilangin ketakutan itu, iya lebih mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ketika kita belajar dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, itu rasa ketenangan akan hadir kak. Bahkan gak cuman soal masa depan, masa yang saat ini kakak jalanin, perasaan yang kita lagi rasakan dalam perasaan yang gelisah, ya kan, gegana, asik, gelisah, galau, merana gitu ya, contoh gini maksudnya. Kayak apapun itu kita dikasih ketenangan gitu. Jadi apalagi soal masa depan, bagi Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin. Allah tuh maha kuasa atas segala sesuatu. Yang penting cara menghilangkan ketakutannya banyak berdoa sama Allah, yakin bahwa Allah tuh maha baik dan yang paling baik, yang nggak akan pernah ngecewain kita. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin soal masa depan kak. Contoh gini ya, aku di usia umur 25, kadang cewek itu suka kayak kepikiran ya, kapan ya gue nikah misalnya. Kenapa ya teman-teman gue misalnya udah ada yang nikah, terus saudara gue yang udah nikah segala macam. Itu kan sebenarnya bentuk kekhawatiran. Walaupun kadang ada pemikiran kayak gitu, kadang juga kayak nggak mau dipikirin sih. Cuma makin kesini aku makin santai kak. Kenapa? Karena aku yakin bahwa takdir itu Allah yang sudah menentukan dari sebelum kita tuh diciptakan. Itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi apapun yang kita dapatkan di hari ini itu pasti udah Allah takdirkan buat kita. Contoh ya, kalian bisa hidup saat ini dalam kondisi apapun itu. Kalian bisa kerja di tempat kerjaan kalian. Kalian bisa lulus dalam pendidikan yang memang kalian inginkan. Kalian bisa menikah dengan sosok orang yang udah memang kalian inginkan. Kalian udah kerja di tempat yang kalian inginkan, gaji kalian yang inginkan. Itu semua bukan cuman karena usaha kita juga semata. Itu pasti juga memang karena Allah sudah merencanakannya, dan Allah tuh sudah mentakdirkan yang terbaik buat kita kak. Jadi menurut aku, daripada harus fokus pada ketakutan itu yang membuat kakak nanti malah jadi semakin overthinking, lebih baik perbanyak doa dan upgrade diri, ya kan. Kenapa sih perlu upgrade diri juga? Kita juga perlu upgrade diri kita. Kenapa? Karena masa depan itu kan kita yang menentukan sendiri juga. Walaupun memang Allah tuh sudah memiliki rencana yang terbaik buat kita, tapi kita tetap juga harus berusaha. Jadi intinya kita bertawakal sama Allah, kita berserah sama Allah, tapi kita juga harus berikhtiar, kita harus berusaha. Karena Allah itu sebagaimana
prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka buruk, maka nanti akan yang terjadi buruk. Begitupun sebaliknya, kalau kita berprasangka baik sama Allah, pasti Allah akan juga sesuai dengan prasangka kita. Makanya kalau daripada kita ketakutan dan khawatir dengan masa depan kita, lebih baik kita fokus aja menata diri lebih baik gitu. Contoh nih ya, di usia aku saat ini aku belum nikah. Aku nggak tahu maut duluan atau menikah duluan yang menjemput aku. Aku sempat kepikiran gitu, kayak ya Allah, kalau misalnya aku memang menikah sebelum aku meninggal, ya alhamdulillah itu rezekiku. Tapi kalau misalnya aku meninggal sebelum aku menikah, berarti memang mungkin itu juga sudah takdir yang engkau tulis untukku. Tapi pada intinya, kalau aku pribadi ini aku cuma cerita ya Allah maafin kalau salah. Aku cuma pengen, berarti intinya poinnya belajar lebih baik, bukan cuma karena pengen menjadi seorang istri suatu saat nanti, tapi bagaimana aku belajar lebih baik itu kalau sewaktu-waktu misalnya aku diambil sama Allah sebelum aku menikah, aku meninggal terlebih dahulu, at least aku sudah memperbaiki diri untuk menyiapkan bekal aku ketika aku dipanggil sama Allah. Jadi intinya nggak usah mikirin, aduh besok aku masih hidup apa enggak ya, aduh besok aku makan apa ya, aduh besok aku nikahnya gimana ya, besok aku kerja di mana ya. Jadi lebih baik kita berserah sama Allah, kayak yaudah lillahi ta'ala aja, bismillah ya Allah, aku berniat melakukan apapun kegiatanku hari ini karenamu, maka mudahkanlah setiap langkahku ya Allah. Selalu datangkanlah aku dengan lingkungan-lingkungan yang positif, lingkungan-lingkungan yang baik. Aku pun sekarang juga kayak gitu Kak. Jadi tadi kan ada yang nanya gimana cara ngilangin ketakutannya. Tadi udah clear ya Kak. Jadi intinya perbanyak doa dan upgrade diri juga, supaya masa depan kakak mungkin lebih baik sesuai apa yang kakak inginkan. Tapi kalau menurut aku juga sekarang sih kita makin dewasa harus lebih banyak doanya. Jangan cuma dunia aja ya. Kalau misalnya aku boleh ngingetin gitu, maksudnya lebih harus balance dan bahkan lebih banyakin tentang doa, tentang akhiratnya dulu sih gitu. Kadang nggak akan ada habisnya sih kalau emang mikirin tentang masa depan gitu ya, karena kan kita nggak akan pernah bisa tahu masa depan kita kayak apa. Yang paling penting kita bisa belajar adalah melihat ke belakang itu sebagai pelajaran untuk kita di kemudian hari, dan upgrade diri dan juga berdoa yang baik-baik gitu. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kita, amin. Sampai seret gue dari tadi ngomong dulu ya, gue belum sempat ngomong, belum sempat minum. Mudah-mudahan ketemu pendamping hidup Nabi, amin. Jadi semoga tadi jawabannya bisa dipahami ya Kak. Betul, ini benar banget nih kata-kata kakaknya. Jadi segala sesuatu melibatkan Allah itu akan tenang. Itu benar guys, karena memang ya, coba deh, kita tuh dari bangun tidur sampai kita tidur tuh semua tuh diatur loh di dalam agama Islam. Contoh kita masuk kamar mandi, ya kan, baca doa, masuk kaki kiri, ya kan, terus kita mau makan baca doa, kita selesai makan baca doa, kita mau keluar baca doa bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Kita memohon supaya Allah melindungi kita dalam perjalanan kita. Kita buka pintu aja karena kita bercermin, kita baca doa ya kan, ya Allah sebagaimana Engkau telah menciptakan wajahku dengan baik, dengan tampan, dengan cantik, maka perbaiki juga akhlakku. Jadi benar-benar emang hidup itu kita harus ingat bahwa kita harus selalu melibatkan Allah apapun itu. Bahkan aku pernah dengar kajian, sekecil apapun yang kalian pengen, contoh minta garam untuk di dapur aja, itu harus ngelibatin Allah. Karena Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah yang maha kaya, Allah yang maha besar lah ya, maha kuasa lah intinya. Jadi apapun yang kita inginkan tuh pasti Allah bakal kabulkan, walaupun nggak saat itu juga. Ini aku malam minum air kelapa. By the way, aku setiap hari minum air kelapa. Nggak setiap hari sih, kayak seminggu 3 atau 4 kali, 5 kali. Aku ya hampir setiap hari ya sering banget minum air kelapa.
Guys, aku nanti jam 1 udahan ya. Ini beneran Nabila. Masa Nabiloh? Kenapa aku udah pengen sendawa mulu ya? Tiba-tiba sedih aja Kak kalau Kak bilang ngomong meninggal dulu sebelum nikah. Iya kan, karena kita gak ada yang pernah tahu guys. Kita gak ada yang pernah tahu. Bahkan jangankan masa depan, 1 detik, ya 1 detik, setiap detik nih ke depan kita gak akan pernah tahu kita tuh masih Allah kasih kesempatan hidup atau enggak. Jadi kalau dibilang apa sih yang paling harus kita syukuri banget, itu bukan tentang hal dunia yang kita dapetin dari Allah, tahu. Lebih dari itu yang paling kita harus syukuri itu semakin aku dewasa adalah berpikir bahwa aku masih dikasih nafas, dikasih kesempatan buat hidup, dikasih kesempatan buat bisa memperbaiki diri. Itu udah kayak suatu hal rezeki yang luar biasa gitu loh. Jadi kalau misalnya kita masih dikasih kesempatan sama Allah buat hidup, masih dikasih kesempatan buat nafas, itu artinya Allah sayang banget sama kita dan Allah masih pengen kita tuh lebih baik. Walaupun setiap hari kita melakukan dosa, walaupun kita masih sering melakukan kemaksiatan, tapi Allah tuh sayang banget sama kita. Sampai hari ini kita masih dikasih nafas, itu tandanya Allah pengen kita lebih baik. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen lebih baik tapi mungkin banyak kekhawatiran, takut ditinggalin circle-nya, takut ditinggalin lingkungannya, takut nanti kehilangan kerjaannya, gak ada yang perlu diperjuangin menurut aku kecuali cintanya Allah. Siapapun boleh pergi ninggalin kita asal bukan Allah. Kalau kita udah bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, apapun yang teman-teman butuhin di dunia ini, jangankan kalian kejar, nanti akan datang dengan sendirinya. Karena kalau kata papaku ya, selalu bilang papaku, kalau kamu kejar dunia, akhirat pasti akan ninggalin kamu. Tapi kalau kamu kejar akhirat, insya Allah dunia akan ikut, bahkan seisinya ikut. Bahkan mereka akan lari mengejar kamu kalau kamu mengejar akhirat. Kalau ngomong kayak gini bukan Nabila ya kayaknya ya. Kayak serius banget lo Bil. Kak, lebih baik tahajud atau sunah subuh? Lebih baik ya dua-duanya. Sunah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi kalau teman-teman bisa, teman-teman bangun jam 4. Kan kalau di Jakarta azan itu jam 4.30 ya. Bangun jam 4 atau jam 3 itu udah bangun. Sholat tahajud dulu, zikir. Kalau kuat baca Quran. Kalau misalnya emang gak kuat ya udah tahajud aja. Kalau teman-teman bisa sih ya 8 rakaat ya. 8 rakaat tutup witir. Tapi kalau emang belum bisa ya udah, yang penting istiqomah aja. Yang penting istiqomah kan. Misalnya sanggupnya 2 rakaat ya 2 rakaat aja tutup witir. Baru deh zikir, minta sama Allah yang terbaik, doa yang baik-baik sampai menjelang subuh. Lanjut habis itu sholat sunnah qobliyah subuh. Kak, tips buat bisa bangun subuh. Aku kesiangan terus. Alarm sih. Gak tau deh, kalian tipe orang yang kalau denger alarm langsung kebangun gak? Karena jujur ya, aku tuh tipe orang ya, jangankan denger alarm, bisa kayak misalnya nih, nah bunyi pintu kebuka gini aja nih, aku bisa kebangun. Kalau adik aku sama kakakku enggak. Kayak mau cowok gitu gak sih? Kakakku sama adikku tuh kayak kebo banget sih. Jadi emang harus digubyuk-gubyuk gitu kalau bangun gitu. Kalau aku enggak, aku denger buka pintu kayak gitu aja aku langsung kebangun. Jadi kalau alarm, insya Allah ya pasti kebangun. Dan sebenarnya gini Kak, kalau kakak mau coba baca doa deh sebelum tidur. Ya Allah, aku pengen banget bangun sholat subuh tanpa kesiangan. Bismillah ya Allah, bantu aku. Pasti tiba kebangun Kak. Aku pernah soalnya kayak
pengen tahajud tapi ngantuk banget. Akhirnya aku bilang, ya Allah aku pengen sholat tahajud tapi aku ngantuk banget, tidur dulu deh bentar. Akhirnya bener jam-jam 3 pas setengah 4 aku kebangun. Jadi sebenarnya sih lebih ke yang penting niat dulu ya. Niat, kalau udah niat kita berdoa, libatin Allah. Bismillah, pasang alarm juga. Kalau perlu pasang alarmnya lagunya lagu metal kak. Kayak dulu gue lagunya lagu BMTH sama Avenged Sevenfold. Pokoknya gue lagu-lagu metal gue setelin. Kalau perlu lagu apa kayak terlalu deh. Terus volumenya lu gedein paling pol. Dulu waktu aku di JKT soalnya aku pakai lagunya Avenged Sevenfold. Aku lupa judulnya apa. Aku setel paling gede. Tapi kan di JKT itu capek banget ya. Jadi tuh kayak bener-bener kadang tuh nggak bisa kebangun, jadinya kayak dengar apapun nggak bisa langsung refleks bangun. Kalau sekarang udah biasa lah. Kalau di JKT tuh saking capeknya tuh nggak kebangun. Jadi yang kebangun Shania. Jadi Shania dulu kan sekamar sama aku ya guys, di beberapa kali kalau keluar kota gitu-gitulah. Terus si Shania tuh dia selalu matiin alarm aku lagu Avenged Sevenfold. Dek itu alarmnya nyala. Kayak aku tuh kayak gitu aja, kayak apaan sih, udah matiin aja. Jadi kayak Shining bangun, Shining matiin. Bahkan Shining udah selesai mandi, gue baru bangun. Tapi itu dulu waktu masih kecil ya guys. Amin. Semoga gak kesiangan lagi kak. Nightmare bukan? Aduh lupa banget lah. Apa Nightmare ya? Kayaknya Nightmare deh. Pokoknya lagunya Avenged Sevenfold tuh yang kayak bener-bener lagunya tuh screamnya tuh langsung kencang banget loh di awal. Nightmare ya? Udah lama banget dengerin. Ini dengan aku yang masih bodoh dan fakir ilmu ini ya, aku akan coba membuat jawaban yang sekiranya mungkin ini bisa jadi motivasi buat kakak. Gak bermaksud menggurui dan bukan berarti aku lebih suci atau lebih solehah, enggak sama sekali. Aku masih bodoh dan fakir ilmu. Tapi bismillah ya. Kalau misalnya tadi kakak nanya, aku pengen sholat rutin tapi rasanya berat untuk sholat tapi hati ingin. Kakak tau nggak, ketika hati kakak tuh pengen banget sholat, itu tandanya kakak pasti dikasih hidayah sama Allah. Dan jangan sia-sia ini tuh ya kak, please banget. Ketika Allah lagi kasih hidayah buat kita, tandanya tuh ketika kalian ingin lebih baik, itu tandanya Allah tuh lagi cinta banget sama kalian. Kalian orang yang terpilih buat dapat dikasih hidayah itu sama Allah. Jadi kalian kalau nggak ngambil itu sayang banget. Ketika ada perasaan buat pengen sholat kak, kayak kakak Panji nih nanyanya, perasaan malas itu wajar kak. Iman itu pasti naik turun kok, kalau kata ustazah dan ustadz yang pernah aku datang kajiannya. Tapi yang paling penting dilawan. Kalau ketika misalnya iman turun terus kita juga kasih dia, ibaratnya gini, kita lagi males nih, iman kita lagi turun, terus kita kasih makan nih dia, ya udah ntar aja deh gue sholatnya gitu. Jadi kayak kita juga ikutnya males, itu makin bahaya buat keimanan. Jadi ketika misalnya kita lagi males, keimanan kita lagi turun, harus kita kejar lagi, kita lawan rasa males itu. Ngerti gak sih? Misalnya contohnya gini, kita masih ngantuk nih bangun sekolah, tapi kita harus sekolah, kita paksa kan, kita bangun kan. Nah kayak gitu kak istilahnya, kita paksa, kita lawan. Supaya apa? Supaya kita masih bisa mengejar niat kita tuh buat istiqomah sholat gitu. Aku juga masih belajar sih ya maksudnya, tapi semoga aja ini bisa membantu kakak gitu. Yang paling penting kan sebenarnya niat hati. Kalau tadi kak Panji nanyanya hatinya udah pengen tapi kadang masih suka bolong-bolong, ya udah sekarang coba berpikirnya gini guys, kalau kita lagi imannya lagi turun ya, yang membuat aku kalau misalnya imanku lagi turun terus tiba-tiba aku tetap berusaha untuk gimana rasanya lawan rasa malas itu, satu hal sih, kalau besok atau nggak habis ini kamu dipanggil tapi kamu belum sholat, gimana? Aku kan nanya sama diri sendiri gitu. Jadi hiduplah seolah-olah jangankan besok, bahkan 1 detik ke depan nih kamu nggak tahu kamu nih masih hidup atau enggak. Jadi selagi kita dikasih kesempatan Allah buat nafas, dikasih kesempatan Allah masih sehat, kenapa enggak kita paksa diri kita ini buat ibadah sama Allah gitu loh. Kita nih hidup buat apa sih guys? Kita nih hidup diciptakan pasti untuk beribadah sama Allah yang utama. Kita kerja, kita sekolah, kita jadi anak, kita menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah, itu tuh kayak buat mengisi kehidupan kita di dunia.
Tapi sejatinya kita ini hanyalah seorang hamba, dan kita ini diciptakan memang harus untuk beribadah kepada Allah. Jadi, dan kita nanti akan kembali kepada Allah. Kita pasti akan kembali. Tapi apakah kita udah siap? Apakah amalan kita yang sudah cukup? Kita aja juga kadang puasa nggak tahu nih istilahnya Allah terima apa enggak. Kita ngaji juga belum lancar. Kita zikir juga kadang-kadang kalau inget, masa iya sih sholat 5 waktu yang paling banget wajib gitu ya, kita sepelein juga. Bahkan gak ada loh yang mau ketemu sama kita dalam sehari tuh 5 kali. Gak ada orang di dunia ini yang mau ketemu kita 5 kali dalam sehari, dan itu setiap hari, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menurut aku yang masih bodoh ini dan fakir ilmu, yuk kita sama-sama belajar, semangat buat selalu istiqomah, apalagi khususnya untuk sholat ya. Jangan pernah sampai kita nih lalai dalam ibadah kita, terutama sholat wajib kita. Kalau misalnya teman-teman belum bisa ngelakuin sunah-sunah yang lain, ya udah, it's okay. Yang penting 5 waktu ini gak boleh sampai, apalagi sengaja kita tinggalin gitu. Beda kasusnya kalau emang kita lagi safar ya, kita lagi di dalam pesawat atau kereta gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak ngapa-ngapain, kita lagi di dalam keadaan kita lagi di kantor, kita lagi di sekolah, kita lagi di kampus, kita lagi nongkrong, tiba udah menjelangnya waktunya maghrib, kita masih santai nongkrong sama temen, tiba-tiba udah azan isya, akhirnya kelewat. Nah itu kan kelalaian yang kita buat sendiri gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai kita lalai dalam ibadah kepada Allah. Ini cuma reminder aja buat aku pribadi, tidak bermaksud menggurui atau sok-sokan gimana ya teman-teman. Aku juga masih belajar banget. Mohon doanya juga semoga aku semakin istiqomah, amin. Bismillah, sholat rutin tapi butuh Al-Quran, Bil. Pengen banget bisa ngaji, hafal Quran. Bismillah ya kak, bismillah, pelan-pelan pasti Allah bantu. Pokoknya ya teman-teman, kalau teman-teman punya niat untuk bisa pengen ngaji, bisa pengen umroh, bisa pengen sholat sunat tahajud atau apapun itu tuh suatu hidayah loh. Bahkan Masya Allah ya, si Kak Jeff ini juga pengen banget jadi penghafal Quran kan. Maksudnya gak semua orang kak, itu dia tahu dia gak bisa baca Quran, tapi dia gak ada keinginan buat ngafal ataupun ngaji gitu. Tapi Kak Jeff ini Allah kasih kesempatan dan Allah kasih hidayah buat ada keinginan pengen baca Quran, pengen ngafal Quran. Tuh Masya Allah banget loh kak. Pelan-pelan ya, kalau misalnya kakak bismillah, ya Allah bantu aku pengen banget bisa baca Quran, aku pengen banget bisa ngafalin Quran, bantu aku, bimbing aku ya Allah ke guru yang memang bisa membimbing aku. Nanti kalau kakak berdoa, insya Allah kak, Allah pasti datangkan kok guru yang memang tepat buat ngajarin kakak supaya lancar ngajinya, supaya siapa tahu bisa membantu kakak dalam menghafal Quran, insya Allah. Reminder buat kita semua kak, iya bener. Ibaratnya kalau kerja, kita itu karyawannya Allah. Kalau nggak kerja kan nggak digaji tuh kalau kerja ya. Tapi Allah tuh masih baik, selalu ngegaji kita walaupun kita kerja apa enggak. Istilahnya kerja ini, istilahnya sholat ya, gitu loh. Tapi jangan berarti bahwa kamu nggak sholat terus kamu ngerasa gue nggak sholat tapi gue digaji kok, Bil. Gue nggak sholat tapi gue masih dikasih rezeki nih, gue dikasih kenikmatan. Hati-hati juga teman-teman, itu istidraj. Jadi jangan sampai kita ada di tahap dimana kita ngerasa kita nggak taat sama Allah, kita nggak sholat, kita nggak puasa, kita nggak baca Quran, tapi kita ngerasa hidup kita baik-baik aja. Jangan salah, itu bisa jadi kita istidraj. Mohon ampun sama Allah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta mohon ampun sama Allah. Pokoknya aku berharap sih semoga orang yang nonton live ini tuh
Allah kasih hidayah ya. Aku pun juga berharap Allah kasih hidayah, kita diberikan kemudahan untuk terus bisa beribadah sama Allah. Semoga kita semua selalu istiqomah di jalan kebaikan sampai nanti ketika kita udah nggak ada, semoga kita bisa saling mengenal ya, di akhirat nanti kita saling tolong menolong, saling mencari satu sama lain gitu. Amin. Cadilnya masih awet. Salfok sama kelincinya ya, kelincinya lucu banget. Ada yang bilang nikah dengan orang yang agamanya kuat bisa buat kita berubah. Ini kalau menurut pandangan aku ya kak, menikah dengan orang yang mungkin agamanya lebih baik dari kita, itu masya Allah, itu pahala banget buat kita. Kita, apalagi khususnya untuk perempuan ya, kalau misalnya seorang perempuan dia ahwat menikah dengan seorang ikhwan yang memang laki-lakinya itu soleh banget dan memang agamanya bagus sekali, itu masya Allah banget. Jadi perempuannya bisa dibimbing, perempuannya bisa punya guru lah istilahnya, suaminya sendiri gitu. Tapi ketika seorang istri yang memang agamanya mungkin lebih baik daripada suami, iya mungkin ada itu pahala juga buat sang suami. Tapi kalau misalnya suaminya memang belum ada keinginan buat juga belajar seperti istrinya, kan agak berat juga ya. Jadi kalau misalnya kakak bilang bisa buat kita berubah, sebenarnya yang bisa buat kita berubah itu bukan pasangan kita, bukan keluarga kita, bukan teman kita. Kalau menurut aku pribadi, yang bisa buat kita berubah ini kan sebenarnya niat hati kita sendiri sih kak. Kalau misalnya contoh, ada seorang si fulana nih, perempuan ya, beliau memakai hijab ketika akhirnya beliau menikah dengan sang suami karena memang suaminya menyuruh dia untuk berhijab. Lalu si fulana ini, perempuan ini akhirnya memutuskan untuk pakai hijab karena beliau mengikuti perintah suaminya. Ketika suaminya mengecewakan mbaknya ini gitu ya, contohnya si fulana ini, akhirnya mbaknya ini ngerasa, kok kamu ngecewain aku sih, aku udah berubah demi kamu loh pakai hijab. Lalu akhirnya perempuan ini memutuskan untuk melepas hijabnya karena dia kecewa dengan suaminya. Jadi menurut aku pribadi, sebenarnya kalau pengen berubah, kalau bisa sih, itu jangan karena kita menikah dengan siapa atau kita ya intinya itu. Tapi berubahlah emang karena niat hati gitu sih kak, menurut aku pribadi nih ya. Karena kalau kita emang berubah sesuatu karena niat hati pribadi, mau orang lain ngecewain kita kayak apa kek, mau orang lain benci kita kayak apa kek, itu kayak nggak akan, bismillahnya nggak akan mempengaruhi kita dalam keistiqomahan kita ketika kita berubah. Tapi kalau kita berubahnya karena manusia, syukur-syukur kalau misalnya memang setelah manusia itu membuat kita berubah, tapi kitanya juga semakin istiqomah. Dan kalaupun orang itu membuat kita kecewa, kita nggak ke-trigger lagi sama orang itu. Ya udah, gue mah udah pakai hijab aja walaupun gue udah kecewa sama tuh orang gitu. Tapi kalau misalnya berubahnya karena seseorang sih, itu agak-agak menurut aku agak tricky sih. Kalau bisa sih kita berubah itu ya memang karena diri kita sendiri ya teman-teman, emang niat hati kita, dan juga karena Allah sih paling utama itu sih. Karena kalau kita dengan hati niat kita sendiri dan juga karena Allah, insya Allah pasti Allah mudahkan. Nah, belum nikah belum sih? Belum. Jangan ditanya terus dong, kok makin tirus gak? Masa sih makin tirus? Enggak ah, aku gak diet loh. Coba aku olahraga terus sih setiap hari. Bahkan aku pernah waktu itu aku datang ke kajian Ustazah Aisyah Farid. Terus Ustazah Aisyah tuh bilang, kita tuh gak bisa merubah orang, tapi yang bisa kita lakukan meyakini. Tapi kita gak bisa merubah. Karena ya memang pada dasarnya seseorang tuh pengen berubah,
atas memang dasar kemauannya. Tapi mungkin orang lain itu bisa jadi faktor pendukung. Ngerti gak sih? Ngerti kan maksud aku? Jadi kayak, iya aku misalnya contoh gini, aku pengen pakai hijab, emang aku pengen pakai hijab dari hati aku pengen belajar lebih baik. Tapi ditambah pendukung faktornya ketika aku menyadari bahwa oh iya ya, aku juga pengen pakai hijab karena aku perempuan satu-satunya di keluarga aku, anak perempuan satu-satunya. Jadi papa aku, kakak aku, adik laki-laki aku akan lebih terjaga dan terlindungi. Karena kan kalau misalnya anak perempuan belum memakai hijab itu kan sama aja ketika dia keluar rumah, satu langkah juga ayah atau saudara laki-lakinya itu kan masuk ke dalam neraka ya. Jadi itu jadikan faktor pendukung aja. Tapi aku berhijab bukan karena mereka, alasannya sebenarnya emang akunya pengen. Tapi ketika aku tahu bahwa hal itu juga baik gitu kan, ternyata kalau misalnya wanita yang berhijab itu juga lebih menolong lah ayah dan saudara laki-lakinya, itu jadi faktor pendukung aku gitu. Malah itu yang membuat aku juga jadi lebih semangat begitu. Ya pokoknya di akhir zaman ini kita benar-benar mohon ampun deh sama Allah ya teman-teman. Kita nih fakir ilmu, aku apalagi khususnya aku ya, aku tuh masih banyak banget dosanya. Aku masih fakir ilmu, masih sering ngelakuin kesalahan-kesalahan yang membuat Allah kecewa mungkin. Tapi ya semoga aja ya teman-teman ya, kita termasuk orang-orang yang memang Allah kasih hidayah. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang soleh-soleha. Jadi kita insya Allah semoga kelak ketika meninggal pun Allah kasih kesempatan untuk husnul khotimah ya. Dan yang paling penting kita bisa mengucap kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya udah guys, karena ini udah mau jam 1 ya kan, 5 menit lagi aku izin pamit dulu. Makasih banyak ya teman-teman ya udah mau nonton live Nabila. Mohon maaf nih kalau misalnya aku juga banyak salah dalam pengucapan atau kalimat-kalimat yang aku ucapkan selama tadi live. Aku juga masih belajar, jadi mohon maaf kalau masih banyak kekurangan gitu ya. Dan doakan juga semoga aku semakin istiqomah, bisa terus menginspirasi dan menebar manfaat selama aku hidup, sehingga nanti ketika aku udah gak ada, teman-teman bisa mengingat tentang kebaikan-kebaikan dari Nabila aja. Dan buat teman-teman juga mungkin yang masih suka posting foto-foto aku yang atau video yang masih belum berhijab, aku mohon semoga mungkin kalau kalian kangen, ya aku tahu kangen sih ya, tapi kalau bisa sih postingnya yang ketika aku udah berhijab aja ya, yang sudah menutup aurat gitu. Jadi semoga aku juga semoga aja sih, aku berharapnya ketika aku nggak ada tuh itu nggak lagi jadi dosa jariah buat aku. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman semua juga sehat selalu. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah, bahagia selalu. Semoga selalu Allah jaga. Buat teman-teman yang lagi mencari pekerjaan, semoga Allah berikan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Buat teman-teman yang mau menikah juga semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan jodohnya. Buat teman-teman yang lagi sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesehatan. Dan buat teman-teman yang mau ujian atau misalnya lagi mau masuk kuliah atau apapun itu, semoga Allah lancarkan. Pokoknya doa yang baik buat teman-teman aku ini, dari tadi 400 atau 500 atau 300 orang yang nonton, pokoknya aku doain semoga doa-doa yang baik buat kalian. Semoga kalian juga selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh yang bisa membuat kalian semakin istiqomah. Amin ya rabbal alamin.